ya Mas Radit sendiri kan mungkin mengenal beberapa eh, peserta ya. Embongan pun sampai yang coffee shop specialty ada. Iya, Mas Bayu Kopi Desa. Itu memang saya akuin. Memang saya mengenal Mas Bayu ini belum lama ya Mas. Dia memang kalau dibilang sebelumnya gagal kok, kalah kok, di waktu di Moro kan kalah. Saya tuh mimpi apa kalau di kopi saya dipilih sama Ellen? Mungkin sampai nih kan? Tahu meskipun mau itu barista, home brewer, oh nyeduhnya kita kurang gimana, kita udah bisa tahu gitu. Nah itu loh, momennya itu pas juga, juri-jurinya udah sangat berkompeten di bidangnya, jadi itu pengen tahu. Iya, iya. Saya pengen tahu di seduhan saya itu masuk nggak dengan kategori juri-juri yang seperti yang berkelas seperti itu. Betul. Terakhir open service itu pesertanya apa nggak shock gitu? Sangat shock, apalagi ya Mas Radit sendiri kan mungkin mengenal beberapa peserta ya, nggak cuma dari coffee shop yang ibarat formal, mulai dari embongan pun sampai yang coffee shop specialty ada. Iya, saya dengar-dengar 3 besarnya itu salah satunya adalah Mas Bayu Kopi Desa. Betul. 3 besarnya itu. Tapi juara 3 kan ya, Mas Bayu? Tiga ya. Wow. Itu street kopi loh by the way. Iya. Bisa dapat juara 3 open service itu Hebat. luar biasa banget loh. Iya, itu kan kita udah bicara ke mental ya, bukan cuma skill. Kalau open service, kalau throwdown mungkin kita pure jam terbang sama skill lah. Tapi kalau udah open service, udah mental, sudah lain-lain lah. Ya itu sampai mulai pengetahuan lain-lain kan harus disampaikan dengan baik kayak gitu. Tapi ya buktinya dari anak-anak street coffee bisa masuk kok. Iya. Makanya itu jadi penyemangat juga buat saya. Wah, next time ini aku harus bisa. Iya. Apalagi kan home brewer aja sudah mulai banyak bermunculan ya, yang juara tahun kemarin kalau juara nasional tahun kemarin home brewer ibu-ibu aku lupa namanya, saya juga ibu-ibu pakai origami. Iya. Aku lupa namanya, itu sempat mampir juga di feed saya. Wow, ibu-ibu home brewer ketika lomba open service-nya lumayan. Saya lihat di YouTube videonya juga. Home brewer seperti itu. Iya. Makanya itu kan, itu yang jadi motivasi buat saya juga. Mas Bayu yang dari street coffee dapat juara 3 besar, itu luar biasa banget. Iya. Itu memang saya akuin. Memang saya mengenal Mas Bayu ini belum lama ya Mas. Tapi waktu pertama kali berkunjung itu kayak pembicara sebelumnya saya berkata, Mas Bayu ini ibarat kalau orang itu pura-pura polos, padahal isinya banyak. Kayak gelas itu kalau dia mau belajar dia kosongin betul, biar dapat ilmunya banyak kayak gitu. Jadi meskipun saya rasa bukti dia memang kalau dibilang sebelumnya gagal kok, kalah kok, di waktu di Moro kan kalah. Tapi kan namanya kita lomba itu enggak melulu selalu top perform. Tapi kalau mau yang kali ini dia bisa masuk, ya sudah, kita harus akuin bagus gitu loh. Ya toh, gitu. Tapi pada intinya sih sebenarnya kalau saya lihat ya, orang-orang yang mengikuti lomba kopi, entah itu throwdown atau open service, intinya gini, ketika hasil goalsnya adalah ketika kopinya itu dipilih sama juri, itu sebenarnya seduhannya enak. Yang jadi bahan guyonan itu kan kalau misalnya kopinya itu nggak dipilih sama juri, betul. Makanya itu kan goal saya itu sebenarnya itu berapa ini. Terus juga kan ketika saya ngikuti Tarung Embongan itu pun juga bukan maksudnya sombong ya Mas. Iya. Pertama kali ngikut lomba kopi saya tuh mimpi apa kalau di kopi saya dipilih sama Ellen? Mungkin sampai nih kan? Ya. Waktu itu kan ada
eh, imbang. Akhirnya kita pilih waktu itu tamu yang hadir kan Ellen. Iya. Akhirnya Ellen. Nah, akhirnya Sifu kita itu yang milih. Dia milih penentuan terakhir kan. Dan ternyata yang dipilih kopinya Mas Radit. Aku tuh ada angin apa kok iso kepilih. Iya. Padahal ya nggak seberapa confident juga gitu. Pengalaman pertama. Iya. Dipilih sama Ellen. Waduh, shock loh. Iya. Itu MC-nya Mas Andy juga itu. Nggak tahu ya, apakah karena ada cerita lucu juga sih Mas. Waktu pertama kali ikut tarung embung itu pada saat tarung embung pertama, yang lolos ke tahap berikutnya itu kan nomor 3 terus. Iya. Meja nomor 3, betul. Nomor 3. Nah itu kebetulan saya juga di meja nomor 3. Mas Andy kan bilang nomor 3 maning cowok. Berarti ngeloknya di 3 waktu itu. Di 3. Betul. Tapi saya ikut yang kedua nomor 3 ya apa sih? Ganti laki nomornya beda. Laki nomornya ganti. Seru juga itu pertama kali saya mengikuti kompetisi ngobrol itu. Ya, yang terpenting kompet kita cari menang harus. Karena kalau mental udah bagus, skill bagus, udah. Sisanya tinggal menurut saya itu harimau atau bukan. Kalau misal kita sama-sama hebat, tergantung. Ya kan? Maksudnya kopinya kita namanya nyeduh masa beleset 1 mili 1 senti kan ya pasti ada. Iya, pernah dengar cerita juga gitu. Iya. Apa? Oh, si ini gagal, aku lali ngeklik start. Yang biasa misalkan ya. Styleku pada saat mulai pertama harus start dulu. Iya. Nah, ini sudah nyeduh, sudah puring, lali nyetak. Di Merdeka ada satu peserta yang seperti itu, Mas Abi. Setelah dia grinding, dia mau hilangin kulit, dia tiup, ternyata isinya keluar, jadi dosingnya under dia harapan main dosing 13-14, ternyata cuma dosing 11-12. Loh, akhirnya yang sudah terbiasa 13 gram jadi ngerubah kan beda kan? Betul, jadi paling enggak dia kan, itu kan ada minimum 100, saya lupa, yield akhirnya kan harus 150 atau berapa. Nah, terpaksa kalau memang kita main 11-12, kalau memang rasio yieldnya harus 150 kan berarti kopinya kurang intens. Kayak gitu. Jadi memang waktu itu Mas Sapi sampai waktu setelah tiup dia lihat depan, mungkin dia bingung, waduh ini habis ini. Kayak gitu. Iya, hal-hal itu kan faktor X yang mempengaruhi apakah apes atau bejo. Betul. Jadi lomba itu kan banyak faktor. Tapi kalau yang terpenting sebelum berangkat ya mental, pengetahuan. Peralatan sih juga, pengaruh peralatan juga nggak seberapa sih. Soalnya saya di rumah terbiasa masih pakai gas, masih pakai kettle yang manual, bukan elektrik. Awal-awal canggung memang dengan menggunakan yang kettle elektrik itu udah canggung. Dari ukurannya beda, caranya beratnya juga beda kan. Itu kan berpengaruh faktor ini juga kan waduh kok enteng ya, nggak biasa kayak ini. Bang di rumah yang biasanya pakai 1300 mili, isinya full, tiba-tiba dipakai yang elektrik yang 600. Betul, feelingnya beda. Itu faktor X yang saya alami, itu yang pertama. Terus yang kedua, awalnya hujan, dingin. Aku confident pakai suhu rendah. Ternyata pada saat saya dropnya terlalu jauh. Saya kompetisi sumo. Akhirnya kan berpengaruh kan, lingkungan sekitar kan juga berpengaruh kan, bagi pendapat teman-teman. Kan kita lombanya di luar soalnya. Iya, waktu itu di Tanah Lembongan lomba di luar. Pada saat itu Mas Wawan yang jadi juri tambahan. Dia itu udah ngerti kopi saya akhirnya mendapat kurang intens Mas Radit. Mungkin suhunya kurang atau apanya yang kurang. Itu Pak, banyak faktor X yang kadang-kadang terjadi pada saat ngebrew. Betul. Apalagi kompetisi. Betul. Kompetisi di luar, biasanya kita latihannya di dalam rumah.
Itu Iya. sangat sangat apa berpengaruh juga. Betul. Nah dari Mas Davin sendiri dengan bukanya Deadwish sampai dengan event Surabaya udah mulai rame, udah mulai apa ya kasarannya, mulai untuk Bermunculan event lah ya. event kopi, harapan Mas Davin bagaimana? Harapannya yang pertama event kopi harus selalu ada, dan yang kedua kalau ngadain paling enggak meskipun banyak kok juri juga, misal ya kayak coffee shop kecil belum tentu punya modal besar untuk hire juri yang mahal, ambillah juri yang kompeten, memang dalam artian apa ya, dia punya pengetahuan paling enggak bagus kayak gitu. Karena apa, kita kan lomba keinginannya pengen tahu, oh kopiku ini udah bener nggak sih, kalau nggak bener aku mau merubah styleku. Tapi kalau udah bener kan kayak Mas Radit Home Brewer kan, oh seduhanku ternyata udah bagus kayak gitu kan, pengen tahu nilainya seduhan enak atau enggak itu kalau di lomba seperti apa sih gitu loh, kopi kayak apa sih stylenya, kan juri sama customer terkadang beda kayak gitu. Terus yang kedua khususnya buat SIAS supaya semua anggota, semua tim tetap punya satu visi misi ngembangin perkopian di Jawa Timur, terkhusus Surabaya. Nggak perlu apa ya, namanya kita dalam event, namanya salah satu dua hal ya sudah. Yang terpenting buktinya banyak orang terkesan kok gara-gara Merdeka Coffee Brew ya kan seperti itu. Ya kita lomba juga bukan cuma fokus menang, tapi di sana kan ya kenalan, ya cari relasi kayak gitu. Karena saya lihat pandangan saya Mas, Merdeka Coffee Brew ini awal pembangkitan untuk kota Surabaya, lebih tepatnya untuk menjadi kiblatnya kopi untuk di Jawa Timur. Betul. Karena yang kita tahu event-event kopi besar itu adanya di luar Surabaya, selalu seperti itu. Nah dengan adanya Merdeka Coffee Brew ini, harapan saya dan Mas Davin juga awal untuk event besar, event kopi terbesar nantinya untuk di Surabaya. Iya. Terima kasih banyak Mas Davin. Terima kasih banyak Mas Obrolannya hari ini luar biasa sekali. Saya belajar banyak juga dari Mas Davin tentang perkopian. Saya jadi banyak sudut pandang yang memang punya ciri khas masing-masing. Betul. Setiap roastery punya karakter masing-masing. Ya suka atau tidak suka ya memang seperti itu. Betul. Setiap kedai juga punya karakter masing-masing kayak gitu toh. Ya kayak Mas Radit bilang, setiap roaster punya karakter, bener. Yang terpenting roaster itu kan jangan underdevelop kayak gitu. Semua saya yakin lah, setiap roaster punya karakter masing-masing, bukan oh itu apa sama semua. Dalam artian kecuali kalau dia ngambil bijinya nggak tahu apalah, nggak bijinya nggak dinilai, nggak di scorching, green bean-nya nggak di scorching. Kalau roasting mah saya yakin roaster Surabaya perlu belajar. Dalam hal ngebrew, dalam hal roaster kita pasti belajar kok. Kalau hasil nggak boleh, oh bijimu roaster ini kayak gini, ya sudah, itu kan karakter masing-masing. Baik, itu tadi obrolan singkat dan padat. Kita belajar banyak juga dari informasi-informasi yang diberikan juga oleh Mas Davin dari Deadwish Coffee. Terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan di-share jika video ini bermanfaat. Beautiful Coffee, see you. Thank you.